Lembu merahnya sudah diimpor. Ini bukan sembarangan ya, itu jangan dibesarin dulu. Itu sumbernya kita harus ada ya, dari Detik itu ya, Detik Jabar ya. Terus ada juga di berita-berita lain ya. Di depan Masjid Al-Aqsa, ekstremis Yahudi bikin sembara korban Paskah di Masjid Al-Aqsa. Ini baru beberapa hari yang lalu. Cengkeram oleh Roh-Mu. Semua kami dalam cengkraman Roh-Mu, dalam kendali-Mu Tuhan, sehingga kebenaran firman ini benar-benar dapat kami pahami, karena kami mendengarnya bukan dengan kemampuan kemanusiawian kami mendengarnya dengan kemampuan Roh-Mu. Karena yang bicara Roh-Mu, yang di dalam diri kami Roh-Mu, sehingga kami dapat memahaminya. Yesus, biarlah Roh Yesus menguasai kami semua hari ini juga dan sampai selama-lamanya. Oh ya rahina kabura saka baba la mayore e hoyo bo semene kaba rasuko bono brate kaba la bayobe daga rashoka banomera la kababa aboyena la moha nomena. Kami percaya Tuhan, hadirat urapan kuasa-Mu bekerja atas kami, pribadi lepas pribadi. Semua kami dimerdekakan, karena di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kami bersyukur karena kebenaran firman-Mu tidak mungkin kembali sia-sia. Urapi lidahmu lebih hamba-Mu, kuduskan, berikan kosakata yang baik, pasti lidah menyampaikan, tidak gagap gugup. Begitu juga tempat ini dalam perlindungan Yesus, sehingga tidak ada satupun yang mengganggu kami. Semua peralatan-peralatan yang kami gunakan dalam memuji menyembah Tuhan dalam pesta anak domba Allah, semuanya dikendalikan Tuhan, sehingga semua berjalan dengan pimpinan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang meriah. Yang meriah, haleluya, 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 haleluya. Oke, yel-yel kita, 3, 2, 1. Berkobar, menyala, menyala, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan untuk Kristus. Tidak cukup, tidak dapat maju. Maju bersama Yesus, dipelihara, jaga, dan dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Dalam Yesus kita dapat menang segala perkara, karena tidak ada yang lain. Haleluya! Yesus dahsyat, Yesus ajaib, Yesus luar biasa. Haleluya! Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Silakan duduk. Saudara, luar biasa ya. Nanti kita ada perjamuan kudus. Dan tadi lagu-lagu tadi benar-benar ya memberikan kepada saya konfirmasi. Oh ya benar, ini dari Tuhan yang saya sudah siapkan. Tidak terlalu lama saya menyiapkannya, tetapi lewat pujian-pujian tadi saya dapat konfirmasi. Tadi pujian tadi saudara, ada pertemuan di udara. Haleluya. Terus sangkakala berbunyi. Jadi ada 2 lagu tadi yang memberikan konfirmasi kepada saya. Ya, yang pertama itu ya pertemuan di udara, yang kedua sangkakala berbunyi. Saudaraku yang saya kasih, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang salah ya dalam memahami pertemuan di udara ini. Tetapi nanti saya akan jelaskan saudara. Saudaraku yang saya kasih, kenapa saudara saya kaitkan kepada lagu-lagu tadi? Karena memang yang saya mau sampaikan ini semuanya berkaitan kepada kalau nanti kiamat. Tadi kan ada lagunya begitu. Haleluya. Iya kan? Kiamat itu memang ada, ya. Ada orang yang nggak percaya kiamat itu ada. Tapi Alkitab berkata kiamat itu ada. Artinya kesudahan bumi yang sekarang kita pijak ini nanti ada, ya. Kesudahannya ada waktunya. Semua manusia ada waktunya, ya. Mereka harus meninggal, semua hewan, semua makhluk. Bumi juga ada waktunya, nanti akan hilang, meninggal. Tuhan ciptakan bumi yang baru. Haleluya. Haleluya. Iya,
saudaraku yang saya kasih, tanda-tanda ini ya semakin nyata ya. Jadi semakin nyata, semakin nyata. Saudara, kita lihat dulu ya. Beberapa waktu yang lampau sudah diimpor lembu merah dari Texas, Amerika, saudara, oleh bangsa Israel. Ya, ini lembu merahnya sudah diimpor. Ini bukan sembarangan ya, itu jangan dibesarin dulu. Itu sumbernya kita harus ada ya, dari Detik itu ya, Detik Jabar ya. Terus ada juga di berita-berita lain ya. Iya, jadi boleh diperbesar, boleh diperbesar. Nah, ginilah gaya orang Yahudi ya. Wajahnya begini ya. Mungkin si Daniel sampai sekarang jenggotnya nggak dipotong, dia pingin seperti orang Yahudi. Nah, ini dia ya. Ginilah orang Yahudi ya. Iya, cuma Daniel nggak suka pakai topi. Orang Yahudi suka pakai topi, saudara. Ya, ini dia. Coba kita lihat ya. Merah betul nggak dia ya? Haleluya. Iya. Iya, di gambarnya mungkin kelihatan coklat tapi merah ya. Saudaraku yang saya kasih, coba kita lihat di dalam Bilangan 19 ayat 2. Bilangan 19 ayat 2. Nanti kita kembali ke situ ya. Bilangan 19 ayat 2. Ya, saudara, di sini dibuktikan ya bahwa memang untuk bangun bait Allah ya itu harus disiapkan lembu merah atau sapi merah. Oke, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel, iya, baik orang Yahudi maupun orang Kristen meyakini bahwa ketika bait Allah yang ketiga mau dibangun nanti, itu harus ada yang namanya korban terlebih dahulu. Tapi korban yang disembelih itu tidak boleh sembarangan. Harus lembu merah atau sapi merah. Ya, benar-benar merah. Bukan kemerah-merahan, tapi benar-benar merah ya. Begitu ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, kita kembali ke gambar tadi. Nah, ini sudah diimpor oleh Israel ya. Beberapa waktu yang lampau diimpor oleh Israel. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, waktu ini sampai di Israel, Hamas kelabakan. Hamas protes. Hamas ketika datang tank Israel, datang rudal Israel, ya, drone Israel, mereka tenang-tenang aja. Tapi ketika datang sapi merah, mereka protes. Ini provokator, katanya. Kenapa? Karena Hamas tahu. Hamas paham apa yang tercatat di Alkitab. Hamas mengerti apa nanti yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yaitu harus dibangun bait Allah di Masjid Al-Aqsa. Dan sebelum dibangun harus ada korban sembelihan hewan, yang hewannya namanya sapi, tapi harus warna merah. Saudara, mungkin saudara pikir apa kaitannya dengan saya? Ya jelas kaitannya dengan saudara, jelas sekali saudara. Supaya kita betul-betul makin cinta Tuhan. Pertama, firman Tuhan tidak berdusta. Firman Tuhan iya dan amin. Yang kedua, supaya ketika tiba waktunya kita sudah siap. Makanya tema kita hari ini, siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita menyongsong Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, ketika Yesus datang yang kedua kali, dia akan menyelamatkan orang percaya dan menghukum orang-orang yang tidak percaya. Tapi bagi orang Yahudi, kedatangan Mesias atau Yesus atau Mesias, Yeshua Amasya, kedatangan Yeshua Amasya ini saudaraku yang saya kasih, ini sangatlah penghiburan bagi mereka, sukacita bagi mereka. Kenapa?
Karena kalau Mesias ini nanti datang, dia akan datang di bait suci itu. Ya. Dan kalau dia datang, maka Israel akan bisa menguasai semua kerajaan-kerajaan. Karena Mesias itu akan mengendalikan semuanya, saudaraku. Ya, makanya mereka bersukacita. Bersukacita mereka. Sementara bagi orang Kristen, tidak semua bersukacita. Kenapa? Karena kalau yang masih cinta dosa, yang masih hidup dalam dosa, dia akan bilang, jangan buru-buru dong datang Tuhan. Ntar gua nggak terangkat. Nggak jadi pertemuan di udara. Haleluya. Saudara, pertemuan di udara dan di sorga beda. Nanti kita akan bongkar ayatnya ya. Jadi Manurung bukan pertemuan di udara, dia di sorga. Pertemuan di udara nanti lain. Nanti kita lihat ya, ayatnya ada ya. Iya, jadi saudaraku, bagi orang Kristen ya, sebagian mereka berkata, Tuhan, jangan datang dulu dong. Ya, aku belum siap. Tapi bagi yang sudah sungguh-sungguh dan yang yakin betul dia hidup dalam kebenaran, dia katakan, siap Tuhan, kapan saja engkau datang, saya siap. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, kita akan coba dari sisi pandang lain. Betulkah sapi merah ini diimport dari Texas, Amerika karena keyakinan iman mereka, atau karena memang menakut-nakuti Hamas? Nah, ini kita nggak tahu. Ini kita nggak tahu. Ya, ini kita nggak tahu ya. Ini kita nggak tahu kalau itu ya. Saya nggak bisa jawab. Ya, tapi kalau memang ini benar, saudara, yang dari Tuhan sapi merah ini, sudah pasti nggak lama lagi. Kenapa? Karena sapi merah ini tidak mungkin hidupnya ratusan tahun. Kalau bisa 20 tahun udah bagus. Ya mungkin saja ya, saya tidak sempat ya mengalaminya karena umur saya sudah 55 jalan ya. Ya 75, siapa tahu belum 75 ya. Tapi kalau seperti yang saya katakan sama Tuhan sampai 90 Tuhan, berarti saya sempat ngalaminya. Ya sempat ngalami ini ya. Ya, saudaraku yang saya kasih, baru beberapa hari yang lalu waktu Paskah di Israel, berapa hari yang lalu mereka Paskah. Paskah kita dengan Paskah Israel beda. Paskah Israel adalah mereka memperingati pembebasan mereka dari perbudakan Mesir, di mana waktu itu Tuhan berkata, Yahweh berkata kepada mereka, "Hei Musa, perintahkan kepada seluruh orang Israel yang ada di Mesir, ya, supaya mereka menyembelih domba dan taruh darahnya di pintu-pintu mereka, karena aku akan cabut nyawa anak-anak sulung dari mereka semua." Jadi nanti ketika malaikat El Maut itu datang, malaikat maut ya, penjemput nyawa itu ya, dilihatnya ya, ada darah dilewatinya. Ada darah dilewatinya. Kenapa orang Mesir tidak buat darah? Karena Fir'aun tidak mendapatkan pewahyuan itu. Jadi semua anak sulung orang Mesir mati. Ya, hanya anak sulung orang Israel yang hidup. Ya, karena ada darah. Kita Paskahnya beda. Ya, mereka Paskahnya memperingati pembebasan mereka dari Mesir lewat darah anak domba yang ada di pintu. Kita Paskah kita beda. Haleluya. Haleluya. Paskah kita memperingati kemenangan Yesus di atas Golgota dan terkhusus kebangkitannya pada hari yang ketiga. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Beda. Haleluya. Saya juga tidak tahu kenapa ini bergeser Jumat Agung dengan Paskah. Ya. Ya, karena kalau Paskah orang Yahudi memang darah itu. Harusnya Jumat Agung itu Paskah, darah itu tertumpah. Tapi kenapa kita itu Jumat Agung dan ini Paskah, hari Minggunya? Ya, perubahan ini kemungkinan ya, karena Paulus berkata, kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaanmu. Artinya walaupun Yesus mati di atas Golgota, tapi kalau dia tidak bangkit, maka sia-sia, percuma. Walaupun Yesus mati, kemungkinan itu. Ini hanya kemungkinan-kemungkinan ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi saudaraku yang saya kasih, mungkin ada yang berkata, kok khotbah ada kemungkinan-kemungkinan. Ini bukan firman Tuhan yang saya sampaikan kan.
Saya sedang membicarakan yang cerita ya, yang bisa dilihat dari sudut pandang, berbagai macam sudut pandang. Oke, saudara, beberapa hari yang lalu mereka buat eksperimen. Coba kita lihat. Mereka buat eksperimen, ini tetap disimpan. Dia mau lihat bagaimana reaksi masyarakat. Ini di depan Masjid Al-Aqsa. Ekstremis Yahudi bikin sembara korban Paskah di Masjid Al-Aqsa. Ini baru beberapa hari yang lalu. Mereka Paskah, saudara. Ya, jadi saudaraku yang saya kasih, ini kan Masjid Al-Aqsa ini dulu bait Allah, oke? Sampai sini paham ya? Ya. Pertama dihancurkan oleh Babilonia ya. Terus dibangun oleh Kores, dihancurkan lagi oleh Titus. Disitulah dibangun oleh Umar bin Khattab Masjid Al-Aqsa, karena waktu itu Islam menang ya. Ya, saudara, jadi saudaraku yang saya kasih, ini kemungkinan eksperimen dulu. Apa reaksi dari pemerintah? Saudara, orang Yahudi ini kita bisa bagi beberapa golongan ya. Ada Yahudi modern, itulah yang duduk di pemerintahan-pemerintahan itu udah Yahudi modern. Yahudi modern, mereka udah ada undang-undang. Mereka tidak sepenuhnya lagi berdasarkan Talmud, Tanak, berdasarkan Taurat, tidak. Mereka berdasarkan undang-undang. Nah, seperti kita lah di Indonesia ini ya. Ada itu Islam yang benar-benar tidak mau terima undang-undang yang dibuat pemerintah. Ada yang tertentu, Islam tertentu begitu ada. Ya, kelompok-kelompok tertentu maunya dia harus syariat Islam gitu ya. Ada yang begitu. Nah, jadi di Yahudi juga, saudara, ada yang seperti itu. Nah, itu Yahudi yang betul-betul imannya, keyakinannya betul-betul ya kepada kitab suci mereka. Mereka nggak mau jadi tentara pun nggak mau. Nggak mau. Makanya waktu itu mereka ingin memberontak karena Benyamin Netanyahu memberikan perintah semua rakyat itu wajib tentara. Mereka memberontak. Akhirnya mereka dibebaskan. Ya. Orang Yahudi yang betul-betul Yahudi masih totok-totok ya. Mungkin kalau di Indonesia ini boleh kita katakan Badui lah kali ya. Cuma mereka ini udah lebih maju ya. Lihatlah pakai jas macam-macam ya. Pakai listrik, boleh pakai listrik, boleh pakai sendal segala macam ya. Tapi mereka masih menjaga betul-betul ya firman itu ya. Nah, saudara, kemungkinan mereka buat eksperimen nih. Apa reaksi? Ya, kalau kita jalankan videonya, akhirnya datang polisi berkuda jumlah yang cukup banyak menghalau mereka. Polisi berkuda ini adalah polisi Israel. Loh, kenapa polisi Israel melarang mereka? Kan polisi Israel itu juga kebanyakan Yahudi, walaupun ada Islam. Ya, ini bicara negara, bro. Ini bicara agama ya. Kita harus bedakan negara dan agama. Iya, jadi polisi usir mereka. Nah, dibuatlah sembara. Siapa yang bisa memotong hewan kurban di Masjid Al-Aqsa dapat hadiah jumlahnya yang cukup besar. Ya, saya pun lupa jumlahnya berapa ya. Mungkin kalau kita miliaran lah ya. Iya, saudara, kita tidak tahu ada yang berhasil atau tidak ya. Kita tidak tahu ya. Setahu saya sih tidak ada. Karena dipukul mundur oleh polisi Israel. Saudara, ada beberapa kemungkinan. Kenapa polisi Israel ini memukul mundur? Bisa jadi memang karena mereka nasionalis. Ya kan? Mereka tidak berdasarkan kitab Talmud atau Tanak atau Taurat. Mereka berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh DPR mereka, oleh government, oleh pemerintah, ya. Jadi itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, ya, mereka mau tunjukkan kepada Zordania, hey, kau sudah berbuat baik kepadaku, aku juga balas berbuat baik, ku jaga masjid ini. Karena Masjid Al-Aqsa ini, saudara, ini secara politik dikuasai oleh Israel. Tapi secara keagamaan ini dikuasai oleh Zordania. Jadi saudaraku yang saya kasih, imam dari Zordania lah yang mengelola masjid itu.
Ya, ya. Tapi secara politik Israel yang punya. Paham sampai di sini? Paham ya? Oke, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa? Yang kedua, saya ini berasumsi yang kedua. Ya kemungkinan karena memang nasionalis ya, menjaga negara biar kolusif ya. Yang kedua saudara, ya, yang kedua ya, ini nanti berkaitan pertemuan di udara, sangkakala juga. Iya, yang kedua saudara, tadi saya katakan kenapa? Kemungkinan dia mau tunjukkan kepada Jordania, nih loh, gue udah jagai punya lo. Kenapa? Waktu Israel diserang drone dan rudal balistik yang jumlahnya 300, ya, 99% tidak masuk ke Israel. Mungkin saudara berpikir Israel hebat, Iron Dome-nya hebat, ya pertahanan udaranya hebat. Yes, oke, memang. Tetapi sebagian besar atau sebahagiannya itu ditahan oleh Jordan. Sebelum dia lewat ke Israel, dia harus melewati Jordan, ditahan. Dar, meledak di udara. Tapi ketika Yordan diwawancarai, dia bilang, kami bukan pro Israel. Tapi itu mengganggu kedaulatan negara kami. Lewat di udara. Secara rasional, nggak masuk akal. Kenapa dia lewat aja, orang bukan jatuh di situ. Anda tahu, Alkitab bilang, orang yang dulu memusuhi engkau, dia akan pakai membela engkau. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Jordan ini musuhnya dulu, tapi sekarang sudah membangun hubungan baik dengan Israel. Tapi dia tidak, saudara, tidak mau Yordania ini mengatakan terus terang. Namun, ya, ini apa namanya ini? Arab Saudi di dalam akun Instagram, akun Twitter, ya, akun kerajaan, langsung mereka menyatakan bahwa ada beberapa rudal yang kami tahan sehingga tidak sampai ke Israel. Haleluya. Haleluya. Karena Arab Saudi, saudara, ingin membangun normalisasi pada waktu itu, 7 Oktober 2023, Hamas ngamuk. Sehingga tidak bisa clear. Belum clear. Tapi sudah terbangun itu normalisasi. Sebenarnya Arab Saudi dengan Israel selama ini tidak ada hubungan diplomatik. Tapi sudah mulai dibangun dan Hamas tahu ini berbahaya. Hamas buat ulah. Hamas tidak senang. Saudara, kalau kita mau bicara tentang pertemuan di udara, kita mau bicara tentang sangkakala berbunyi, kompasnya Israel. Bukan Tosaba. Tobasa. Bukan Tobasa. Bukan Kuningan. Ya. Nggak boleh juga. Oh, Paris, Prancis, Dubai nggak. Harus Israel. Nggak bisa nggak? Saudara, ternyata ceramah beberapa ustadz saya dengar, mereka juga pusatnya adalah Arab. Jadi salah satunya kalau negara Arab mulai sekuler, ini tanda-tanda kiamat. Negara Arab sekarang mulai sekuler. Itu sebabnya negara Arab sudah mau membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Supaya kita berpikir nih, bahwa tanda-tanda ini ya, tanda-tanda ini saudara. Saudaraku yang saya kasih, Pak, kenapa Bapak meyakini apa yang diceramahkan oleh para ustadz yang Bapak dengar? Oh bukan, saya bukan meyakini itu. Saya mau memberitahu kepada saudara, kompasnya Israel, tetapi apa yang dipahami mereka sama. Walaupun kompasnya itu yang mereka pakai itu adalah Arab. Saudara, siapa negara-negara Islam yang berani melawan Arab? Coba, siapa? Baru-baru ini, Arab Saudi, pemerintahannya, itu saudara, ya, banyak menghapuskan ayat-ayat yang ada di Al-Quran yang sudah diterapkan. Maksudnya bukan ayat Al-Qurannya dihapuskan, tetapi ayat-ayat yang diterapkan, yang dimasukkan ke kurikulum. Ya, ke kurikulum yang berkaitan dengan Yahudi. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan Yahudi dihapuskan. Sampai akhirnya
Yaman marah. Kenapa dihapuskan? Karena kalau itu tidak dihapuskan, memang itu semua ayat-ayat sepertinya mengandung atau memancing seseorang yang baca itu untuk benci terhadap Israel. Jadi dihapuskan. Inilah tanda-tanda kata mereka mau kiamat. Ya. Karena di Arab Saudi sekarang, saudara, itu Natalan udah bebas, segala macam semua. Saudara tahu? 5 rukun Islam, satunya yang kelima naik haji. Ya. Kalau naik haji tidak boleh dia pergi ke Tarutung, ke Yaman, atau tidak boleh dia naik hajinya di Dubai, nggak boleh. Nggak boleh. Oh, saya mau naik haji kemana? Ke Dubai, nggak boleh. Oh, saya mau naik haji kemana? Naik hajinya ke Irak, nggak boleh. Naik haji itu harus ke Mekah, dan Mekah itu ada di Arab Saudi dalam kontrol pemerintahan Arab Saudi. Semua ritual-ritual haji itu 99, itu di wilayah Arab. Haleluya. Haleluya. Yang dikuasai oleh Muhammad bin Salman. Anaknya Raja Arab yang sekarang sudah menyerahkan. Raja Arab menyerahkan ke anaknya. Iya. Saudara. Bisakah saudara bayangkan? Ya, Arab berani mengkotak-katik, mau buat apa saja, Ada nggak kira-kira yang berani negara-negara Islam menghancurkan Arab Saudi? Negara-negara Arab banyak, tapi negara Arab Saudi ini maksud saya. Ada nggak? Tidak mungkin. Kenapa? Karena naik haji kan harus ke sana. Haleluya. Itu iman loh. Iman itu, imannya dia. Naik haji harus ke sana. Ya. Saya ini menceritakan, bukan seperti Gilbert mengolok, enggak. Ya, naik haji harus ke sana. Saudara, makanya ulama-ulama, semua para kiai ustadz yang tidak senang pun dengan tindakan-tindakan Arab Saudi, sampai sekarang tidak ada yang berani langsung bertindak secara fisik. Paling dalam ceramah, Arab sudah begini, Arab Saudi sudah begini. Gak berani. Gak berani. Kenapa? Karena itu tanah suci. Paham sampai di sini? Ngerti? Itu tanah sucinya mereka. Ya. Saudara, banyak orang Indonesia yang sudah lunas 7 tahun yang lalu bayar haji, tapi belum bisa naik haji karena kuotanya penuh. Tahun yang lalu Jokowi sampai memohon-mohon kepada Raja Arab Saudi supaya ditambah kuotanya. Setelah ditambah, Jokowi bangga berpidato karena dia berkata, ucapan saya diterima. Begitu sulitnya orang mau ke Arab sana naik haji, ya, bukan karena dia nggak punya uang, memang kotanya itu, saudara. Saudara bayangkan, bisa saudara pahami sampai di sini bahwa, ya, saya mau tanya lagi buat saudara, berani nggak negara-negara mayoritas Kristen menghancurkan Israel? Tidak. Karena pusat kekristenan itu Israel. Pusat Islam itu adalah Arab Yahudi. Sorry. Maksudnya Arab Saudi. Menit keberapa itu dia? Ya, Arab Saudi, saudara. Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih, 2 negara ini ya sekarang sudah membangun hubungan baik. Mungkin kita bahagia, ya. Tapi jangan salah. Justru ketika mereka bergabung, membangun hubungan baik, justru Alkitab katakan malah ini tanda-tanda kedatangan Sang Mesias. Haleluya. Haleluya. Tapi jangan juga kita doakan biar dia perang. Jangan, nggak boleh doa seperti itu. Terus apa
Apa dong yang kita harus buat? Rubah hidup kita supaya kalau Tuhan datang, nama kita dipanggil dan nama kita terdaftar di buku kehidupan. Haleluya. Jangan kita doakan, peranglah kau biar jangan datang Tuhan. Enggak. Ya. Kita yang mempersiapkan diri. Kita nggak bisa merubah orang lain. Kita bisa merubah diri kita sendiri. Haleluya. Haleluya. Saudara, bagi orang Israel, kedatangan Mesias itu belum pernah. Ini akan datang. Bagi kita, Mesias itu sudah datang. Matius 16. Murid-murid Yesus di Kaisarea Filipi bertanya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kau siapa saya? Yang satu bilang Yeremia, yang satu bilang siapa? Yohanes, yang satu Elia, yang satu lagi diam semua. Haleluya. Yesus bilang, siapa saya? Petrus bangkit, dia bilang, kau Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus bilang, bukan kau yang menyatakan itu, tapi Bapa yang menyatakan. Roh Bapa itu, artinya roh Bapa yang di dalam Yesus itu yang menyatakan. Karena Yesus berkata, Bapa dan aku adalah satu. Haleluya. Haleluya. Apa kata Petrus? Mesias. Apakah Yesus menolak? Tidak. Yesus bilang, Bapa yang menyatakan itu. Haleluya. Nah, bagi kita Mesias sudah datang, tapi akan datang kembali, akan menghukum orang yang tidak percaya dan mengangkat orang-orang yang percaya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Kita mau buktikan, kita baca Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai ayat 11. Oke, 3, 2, 1. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Terus? Ketika mereka sedang menatap Tiba-tiba? Terus? dan perkataan mereka, hai orang-orang kaya, kenapa kamu berdiri di langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti itu dia naik ke surga. Ya, semua orang melihat. Dan nanti kedatangannya juga semua orang melihat. Tapi bedanya Yahudi dengan kita. Kedatangan pertama kali mereka pikir. Haleluya. Kita kedatangan kedua. Ya. Jangan aja ribut orang Yahudi. Orang Yahudi tetap umat Tuhan. Jangan aja ribut. Haleluya. Makanya yang mengutuk Yahudi akan dikutuk. Yang mengutuk Israel dikutuk. Yang memberkati Israel akan diberkati. Karena itu sudah janji Tuhan. Ya. Karena dia umat pilihan. Ya. Dia umat pilihan. Jelas kita lihat di Ulangan 7 seterusnya. Ya, inilah umat pilihanku. Ya. Coba kita lihat. Di dalam Ulangan. Ya. Ulangan 7 coba. Sebentar. Ya. Ayat yang mulai dari ayat ke-9 kayaknya ya. Bentar ya. Ya. Sini ya. Mulai ayat yang ke-6. Oke. Ulangan 7 ayat 6. 3, 2, 1. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat Israel. Sebentar. Katanya umat yang dipilih. Nanti ini untuk Israel. Nanti baca ayat yang berikutnya ada Israelnya. Di depan juga tadi ada. Tapi kita tangkap langsung ya. Jadi umat yang kudus. Padahal Roma 3:23 semua manusia sudah jatuh dalam
Tidak ada yang kudus. Tapi pada waktu itu dengan kedaulatan Tuhan, Tuhan bisa memilih, Tuhan bisa menguduskan. Jadi inilah bukti bahwa Tuhan kita, ya, yang kita yakini bahwa Yahweh itu yang datang ke bumi. Tuhan kita, saudara, itu Dia maha kuasa. Dia bisa ampuni dosa orang tanpa harus mati di kayu salib sebenarnya. Tapi kenapa dia harus mati di kayu salib? Dia mau tunjukkan keadilannya. Kasih dan keadilannya harus sama. Kenapa? Karena manusia sudah menggadaikan diri ke dalam dosa. Sudah ada di tangan setan. Ya, seorang raja yang berkuasa di satu wilayah, dia bisa rampas semua di penggadaian itu. Termasuk anak yang tergade. Tapi seorang raja yang baik, dia tidak akan rampas. Dia akan bayar. Berapa sih utang anakku? Nah, ku bayar, lunas. Makanya saudara, Yesus mati atas Golgota. Bukan karena dia nggak maha kuasa untuk mengampuni begitu saja. Dia mati di atas Golgota. Karena Alkitab berkata, engkau sudah dibeli. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah yang mahal. Engkau dibeli. Bukan diampuni saja. Beda. Ini bukan sekedar ajaran agama. Beda. Beda. Kau bukan sekedar diampuni. Kau ampuni kau rendi. Bukan. Kau dibeli. Dibeli. Dengan harga yang lunas. Mahal. Bukan dengan emas. Bukan dengan perak. Ayat-ayat ini sudah sering, jadi tidak perlu saya tampilkan, nanti makan waktu yang terlalu banyak. Jadi ingat ya, supaya saudara bisa memahami ini. Kenapa di sini belum tertumpah darah yang kudus, darah Yesus? Kok bisa? Allah Maha Kuasa. Haleluya. Tetapi walaupun dia Maha Kuasa, dia berikan peraturan. Kalau kau buat dosa, potong domba ya. Potong domba. Supaya agak ngeri-ngeri. Haleluya. Iya. Oh enak dong Pak. Ya nggak apa-apa, siapin aja domba banyak-banyak. Bohong, potong domba satu. Caci maki orang, potong domba lagi. Ganggu anak bini orang, potong domba lagi. Orang kaya pun puyeng juga saudara. Betul nggak? Itu sebabnya Yesus tidak mau Anda menderita seperti bangsa Israel yang motong domba kalau berbuat dosa. Tetapi Yesus, dia datang sendiri untuk menebus saudara dari perbuatan dosa saudara. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya kalau udah semangat begini, rasanya ini seperti masih kecil begini. Haleluya. Haleluya. Sudah tahu jawabannya? Karena banyak saudara-saudara kita muslim selalu begitu. Allah kami Maha Kuasa, cukup ampuni saja. Nggak usah harus jadi manusia terus mati di atas Golgota. Allah kami juga bisa. Haleluya. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang punya ilmu disiplin. Jadi saudara, kalau engkau saudara sekolah ada namanya ilmu disiplin. Betul? Disiplin ilmu, maaf. Sekalipun kau bisa menyembuhkan orang yang sakit kanker, tapi dengan cara kau belek sininya, terus kau kasih teh kambing, sembuh dia. Tapi kau akan diprotes oleh kedokteran. Apa namanya itu? Kelompok kedokteran itu? Persatuan Dokter IDI. Itulah yang terjadi atas terawan. Banyak pejabat-pejabat disembuhkan oleh terawan, tapi tidak melalui metode yang benar secara kedokteran. Tidak menurut disiplin kedokteran. Ditemplak. Dang! Saudara, itu hanya masih ilmu dunia begitu Haleluya. Haleluya. Tuhan punya disiplin firman. Makanya dia kasih firman kepada umat Israel. Jangan kau langgar. Kalau kau langgar, akibatnya kau akan tanggung. Haleluya.
Oh tapi nggak bisa, saya minta ampun. Bisa, bawa domba. Seandainya saudara Yesus tidak hadir ke bumi, tidak mati di atas Golgota, kau tetap harus ikut begitu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kau harus merasa bersyukur. Kau berterima kasih pada Yesus. Ya, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa. Dari segala bangsa. Haleluya. Haleluya. Maaf bangsa-bangsa dimanapun kau mendengar khotbahku yang tahu bahasaku. Jangan cemburu dong. Masa saya harus protes? Kok nggak Indonesia? Ya suka-suka Tuhan dong. Haleluya. 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 Nah, itu yang mau sekolah-sekolah Alkitab harus lebih serius itu. Iya, haleluya. Supaya kau paham. Gak usah sekolah Alkitab. Doa aja rajin sama Tuhan. Baca baik-baik Alkitab. Kau dikasih tahu Roh Kudus untuk menjelaskannya. Sekolah Alkitab kau belum tahu, belum tentu kau bisa menjelaskan begini. Haleluya. Oke, terus next. Oke, 3, 2, 1. Maka Tuhan berikan padamu dan memberikanmu kepada kami yang paling kecil dari segala bangsa. Saudara, Israel dipilih Tuhan dari Yakub berubah menjadi Israel. Ini juga harus saya jelaskan supaya saudara-saudara kita itu paham. Selalu bilang, Tuhan kalian kok kalah sama Yakub? Tuhan gak kalah. Haleluya. Haleluya. Tapi Tuhan melihat ketekunan Yakub ini untuk menyelesaikan persoalannya yang terjadi atas Esau. Dia betul-betul minta pertolongan. Tolong saya, berkati saya. Kalau kau gak berkati, walaupun saya banyak kambing, banyak domba, banyak budak, tapi saya tetap masih hidup di bawah kutuk. Terus ketakutan saya, tolong saya. Haleluya. Fajar menyingsing. Tuhan bilang, kau menang. Bukanlah yang bilang menang itu si Yakub. Saya kalau sama anak saya, saudara, bergulat supaya saya kasih semangat dia, kau menang. Tapi saya juga nggak bilang sembarangan kau menang. Memang betul-betul dia berjuang habis-habisan. Fajar menyingsing. Namamu bukan Yakub, tapi Israel. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Yakub penipu, Israel pangeran Allah. Hanya ada satu negara di bumi ini, bukan di dunia. Dunia tidak diciptakan Tuhan. Tuhan menciptakan bumi, baca Kejadian. Dunia itu sistem, dunia pendidikan, dunia politik, dunia kepolisian dan yang lain-lain. Seluruh bumi ini, saudaraku yang saya kasih, tidak ada satu negara yang atas dasarnya dari nama manusia. Hanya Israel. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Artinya negara itu memang bukan buatan manusia. Itu langsung Allah yang buat. Allah yang berjanji dengan manusianya. Bukan dengan tanahnya. Sehingga Israel menjadi tanah suci. Bukan. Tapi Tuhan langsung berjanji dengan manusianya. Yakub, kau sekarang menjadi Israel. Tepuk tangan, jangan tanggung-tanggung. Saya udah capek berkata-kata di sini menjelaskan. Haleluya. Walaupun dia jumlahnya sedikit dari antara bangsa-bangsa semua, tapi dia yang dipilih Tuhan. Jadi gereja, jangan kau merasa minder kalau jumlah jemaat di gereja tempat kau beribadah dikit. Pendeta juga jangan minder. Siapa tahu gereja yang jumlahnya dikit itu yang dipilih Tuhan. Tapi jangan juga sombong, karena yang banyak pun bisa Tuhan pilih. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Terus next. 3, 2, 1.
Jadi sudah tidak diragukan lagi ya. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan dari Firaun Raja Mesir. Jadi ini pasti untuk Israel. Terus. Oke. 3, 2, 1. Sebab itu haruslah kau tahu bahwa Tuhan Allahmu ialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan sucinya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan kepada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudara tahu alasannya kenapa Israel sampai sekarang bisa bertahan? Padahal dia diserang oleh banyak negara, oleh banyak kelompok-kelompok militan. Ya, saudara, Yaman menyerang dia lewat yang namanya Hosti. Lebanon menyerang dia lewat yang namanya Hizbullah. Hamas menyerang dia berdasarkan atau dengan dalil saya adalah Palestina. Padahal Presiden Palestina bilang dia bukan bagian dari Palestina. Dan Perdana Menteri Muhammad Mustafa mengatakan Hamas bukan bagian dari kami. Tapi kita bukan cerita itu. Kita cerita dia diserang dari beberapa penjuru. Tapi dia masih bisa mengatasi semuanya. Saya yakin kalau ini terjadi atas negara tertentu. Lihat Irak. Sebentar dam Saddam Hussein. Habis. Ya kan? Libya. Begitu kuatnya Libya dulu. Orang membangga-banggakan raja minyak. Tapi digempur. Habis. Haleluya. Nyerah. Siapa? Iya. Gaddafi. Menyerah. Jadi Benyamin Netanyahu. Saudaraku yang sampai sekarang dia tetap tegar menghadapi ini semua. Ini bukan mudah, saudara. Saya kalau tidur, sering saya ngomong sama Daniel. Daniel, kok ada berita begini ya? Kasihan Benyamin Netanyahu. Katanya sudah diganti dengan Perdana Menteri baru. Ternyata besok Benyamin Netanyahu pidato lagi. Makanya saudara perlu kita di situ menjadi penengah, pemberita. Makanya ada orang-orang tertentu, Pak Pendeta, kenapa suka bicara tentang Israel? Saya akan luruskan. Katanya Benyamin Netanyahu sudah diganti. Ternyata dia ini. Katanya dioperasi. Ternyata dia sehat-sehat. Haleluya. 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 Katanya Israel bangkrut, gak bisa buat apa-apa lagi. Beberapa bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, yang dikatakan bangkrut. Besoknya langsung Israel menerima tenaga kerja ribuan dari India. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ribuan. Kemarin ada yang goreng-goreng video saya khotbah di mana sana di Malaysia. Risuli Lubis merendahkan negara. Bukan merendahkan negara. Saya ini sedang berbicara fakta. Saudara, kebenaran absolut adalah Yesus. Kebenaran umum adalah fakta itu. Ketika aku berkata, Hendrik tidak ada di gereja, saya sudah berbohong. Tapi ketika saya bilang, Hendrik lagi duduk di gereja, saya sedang memberitakan kebenaran. Kebenaran apa? Fakta. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Karena banyak pengkritik. Mungkin mereka iri kalau saya diberkati. Bukan hanya saudara-saudara kita yang dari seberang, tetapi orang Kristen sendiri. Iya, kita di sini bukan berpolitik. Kita di sini sedang menyampaikan apa yang Tuhan telah janjikan kepada umat pilihannya. Israel namanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau gak ada Israel, gak ada kamu. Makanya kamu bilang Israel rohani. Cangkokan. Kalau nggak ada Israel yang asli, yang lahirnya kau nggak ada. Mau dicangkok di mana? Pohon jambu. Kita cangkokkan, baca Roma baik-baik itu. Suratan Roma itu mengandung makna yang dalam, baca mulai dari 1, 2, 3 seterusnya. Kita dicangkok. Haleluya.
Haleluya. Kita bersyukur Israel nolak katanya. Karena dengan dia menolak kita dicangkok. Tapi jangan kita bangga-bangga. Gua udah jadi Israel rohani. Karena Tuhan tidak akan pernah memutuskan perjanjiannya dengan Israel lahiria. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah. Allah yang setia. Tadi udah Ibu Gembala bilang, dia Tuhan yang setia. Kita juga diminta setia. Haleluya. 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 Kita harus setia. Karena kedatangan Tuhan semakin dekat. Jadi waktu dibilang pertemuan di udara, ini saya bahas ya. Itu bukan bicara surga. Itu kita memang waktu itu diangkat sama Yesus, bertemu di udara. Haleluya. Pertemuan kita di udara sama Tuhan Yesus. Lu gak percaya? Ya terserah lu, mau gak percaya, gue percaya. Kok lu di situ yang ini ya? Aku bukan ngomong sama saudara, ini ada orang di luar sana gak percaya. Kami diangkat di udara, menari-nari di udara. Kenapa harus di udara? Kok nggak di darat? Kenapa harus di udara? Ya ada beberapa hal saya bisa jawab. Kenapa harus di udara? Karena darat ini sudah banyak sekali diinjak manusia berdosa. Tapi udara, belum ada orang yang jalan-jalan di udara. Itu satu. Yang kedua, kenapa harus di udara? Supaya ada perbedaan antara orang dunia dengan umat Tuhan. Orang dunia hanya bisa jalan di darat. Kita jalan di udara loh. Kalau kau pernah baca Yesus jalan di atas air, tenang aja. Kita bukan hanya di atas air, di udara. Saya kenapa begini? Saya sedang ada di situ. Kenapa kok nggak bisa? Luar biasa. Seorang pengkhotbah itu harus menjiwai apa yang dia sampaikan. Dia harus alami. Dia tidak boleh menceritakan sesuatu yang dia tidak alami. Saya alami itu ketika saya tadi berkata itu. Saya diangkat. Mungkin saudara bilang, kulihat kakimu Pak masih di ubin. Itu matamu. Iya, karena kau katarak. Katarak rohani. Harus pergi kepada dokter rohani. Yesus dokter di atas segala dokter. Biar katarak rohanimu dibuang. Sehingga kau bisa melihat orang lain gak bisa lihat, kau bisa lihat. Haleluya. 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 Jadi saudara, itu pertemuan di udara Kisah Rasul 1 tadi. Yesus yang naik ke sorga ini akan datang kembali dengan cara yang sama. Haleluya. Tapi sebelum itu terjadi, ada sangkakala. Kita baca 1 Tesalonika 4. Ini ayat terakhir supaya saudara lebih semangat. Haleluya. 1 Tesalonika 4. Saya sengaja tidak mau ya kalau menyampaikan tentang kedatangan Tuhan itu terlalu berjilid-jilid gitu. Karena bukan itu yang penting. Yang penting kita tahu tanda-tanda ini. Tuhan bilang tanda-tanda hujan kau tahu. Mau hujan. Dari mana kau tahu? Mendung. Tapi tanda-tanda kedatangan Tuhan kau nggak tahu. Dia datang bukan seperti pencuri malam. Wah ini sesat si lubis ini. Alkitab bilang datang seperti pencuri malam. Bagi orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Ada ayatnya kok. Bagi kita tahu. Tuhan segera datang. Haleluya. Haleluya. BMKG aja tahu kok. Hati-hati akan terjadi gempa. Sekian. Tudo. Tahu. Masa kita nggak tahu tanda-tanda kedatangan Tuhan? Haleluya. Kalau kita tahu saudara, sikap kita pun pasti berubah. Haleluya. Makanya saudaraku yang saya kasih, sikap saya banyak berubah ya terhadap istri saya, khususnya kalau udah bicara berkaitan dengan uang gini-gini. Aduh, kau cerita lagi nih. Aduh, kau asal ada. Aduh.
Ini spraymu harus dibeli. Pak, karena udah kau beli kasur yang besar. Ternyata saya salah beli kasur, saudara. Ya, saya lihat kasur si Joshua peot-peot di situ kan. Saya beli kasur di atas, yang punya saya turunin. Karena kalau kita di toko sana, saya beli di intro yang dekat Polsek. Saya lihat, saudara, kok kecil banget, bukan ini, yang 80. Berapa itu istilahnya ya? 80, ada yang 60, ada yang 80 ya. 180. Ada yang 200, yang ditidurin ibu sama si Mordekai dan si Deborah kan 200. Jadi ketahuan kalau itu besar. Ini ulang, oh yang ini ya. Akhirnya di sini nggak muat. Tapi dimuat-muatin lah, jadi sempit. Saudara, yang di atas turunin. Kemarin istri bilang, Pak, ini harus dibeliin ininya. Apa, spraynya 2, ya berapa? Gopek. Kupikir dia udah tahu. Kan udah aku bilang, ini mah beda dengan yang ono. Ini 80, 180, 160. Harusnya dia tahu, yang punya dia kan 200. Dibeliin yang 202. Kalau dulu saya marah-marah, terus terang. Sekarang saya ketawa aja. Aduh, masa lu gak tahu sih? Dasar mau buat kamu kali. Gue bilang kan. Iya, dasar mau buat kamu. Jadi yang jelek dikasih ke saya, yang baru buat dia. Iya, enggak, maksudnya kita harus buktikan bahwa kita yakin kedatangan Tuhan semakin dekat. Gak usah lagi irit-irit, pelit-pelit, kikir-kikir, semua gak usah. Yang ada makan enak-enak. Makan enak-enak. Nikmati. Jangan mikirin lagi, oh belum punya anak gua gini. Gak usah. Fokus ke dia. Haleluya. Oh Pak Pendeta enak kalau bicara. Enggak, saya buktikan semuanya. Sering saya bilang sama anak saya. Kenapa saya sekarang tidak melarang anak saya. Kalau makan kami ya bersama. Besoklah ke Lampung kami kan besok berangkat. Itu pasti makan bersama. Saya akan tanya. Kalian jangan membuat orang ribet, goreng lagi. Minta berapa? Misalnya ayam goreng 4. Nasi 4. Udah. Gitu. 3. Kan sering udah habis makan kita udah mau jalan. Pak nambah. Aduh digoreng lagi. Sekarang enggak. Dulu saya batasi, sekarang enggak. Cuma mamanya marahin saya. Kasihan anakmu si Daniel itu katanya. Ya mau bilang apa? Udah mau kiamat kupikir. Biarin aja lah. Iya kan? Mau peduli apa? Haleluya. Tapi saya juga bukan orang tak berhikmat. Artinya walaupun saya tahu mau kiamat, Tuhan mau datang, tapi saya harus mengendalikan bagaimana sebelum Tuhan datang, keluarga kami pun tidak kelaparan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Bukan berarti saya jadi poya-poya. Bukan. Terus beli jam tangan yang harga 1 miliar. Ini jam tangan ini kasih orang. Mau ada pendeta kan jam tangan 1 M. Luar biasa. Saya taunya dari Daniel, saya nggak tahu. Dia ahlinya. Dia ini kan tukang nyelidiki pendeta-pendeta. Saya tidak tahu pendeta jatuh dalam dosa, dia tahu. Ini jatuh pak. Ini adalah pendeta yang digemari Joshua. Mana si Joshua ini? Oh, di situ dia. Katanya pendeta yang digemari Joshua jatuh. Aduh. Sekarang udah dipecat katanya. Ya kan buat apa jemaat banyak-banyak kalau jatuh? Jemaat dikit-dikit aja lah. Daripada jatuh. Karena kalau banyak itu banyak yang kinclong saudara. Itu banyak yang kinclong. Saudara beda saudara. Kalau udah hamba Tuhan di sini. Pakaian begini. Itu yang datang sampai 5.000. Belum semua otaknya seperti saudara. Ada otaknya yang ngeres. Ada orang yang sukanya lihat pendeta. Ada banyak. Ya gak percaya loh. Makanya rata-rata pendeta jatuh dalam dosa itu gak pakai duit. Gak ada pendeta jatuh dalam dosa itu pakai duit. Gak ada menurut saya. Pak, apa? Tolong dong Pak. Kepala gue gak pusing-pusing ya. Dalam nama. Di sini Pak, di sini. Di sini Pak, di sini. Di sini lama-lama tak kemana-mana. Ya kan? Ya karena apa? Karena saudara 5.000 jemaat itu tidak semua orang-orang beres. Ya. Ada juga yang mantan-mantan tepi jalan. Emang semua orang beres. Kita aja yang gampang ketahuan. Saudara.
Benar, Anda buat aneh-aneh di luar, langsung besok ada berita. Betul. Kalau Jumat sampai 5.000, ya di depan pendetanya itu orang berdua bergandengan tangan. Terus oke lah, kalau bergandengan tangan aja gak ada masalah. Oke, sampai itu keluar mereka bersama-sama entah kemana. Pendeta pikir suami istri, padahal bukan, itu suaminya orang, istrinya orang. Oh Pak, iya dong, bukan istrinya kambing, bukan, maksud saya bukan istri dia. Dia nggak tahu, pendeta itu nggak tahu. Coba kalau di sini, coba besok Pak Hendrik bawa yang lain, ketahuan. Coba Pak Hendrik pergi ke gereja Balai Sarbini sana ya, nggak tahu Pak. Walaupun Bapak sudah setahun situ nggak tahu. Gak tahu, saya yakin gak tahu. Makanya ini gereja terang. Semua ketahuan. Iya. Saudara, jadi kedatangan Tuhan semakin dekat. Justru ini menyadarkan kita untuk kita lebih sungguh-sungguh dengan Dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Semuanya yang tadi itu saudara hanyalah kata-kata motivator walaupun lewat firman, supaya saudara ini disadarkan oleh firman itu bahwa Tuhan segera datang. Haleluya. Karena kata Alkitab, ada orang-orang yang bilang, mana janji Tuhan? Janji Tuhan, buktinya nggak datang-datang, langsung dijawab. Bukan Tuhan lalai atas janjinya, tapi Tuhan sabar menantikan pertobatan kalian. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Itu semua di Alkitab, saudara. Ini satu ayat yang terakhir, sangkakala. Nanti sangkakala berbunyi 3, 2, 1. Saudara, sangkakala ini melebihi kekuatan toa dari produk apapun. Jadi dia melebihi kekuatan suaranya, melebihi kekuatan toa produk apapun. Iya. Jadi suaranya didengar oleh semua orang. Didengar. Belum ya? Belum. Makanya kenapa harus kencang sangkakala ini? Karena itu tadi lihat, saya sekencang itu aja dia nggak dengar. Makanya harus kencang bener waktu itu. Jadi saudara, saya ini waktu doa, saya bilang, saya suka gitu sama Tuhan, iseng-iseng. Anda mau percaya nggak percaya silakan. Sering saya bilang, tunjukkan wajahmu dong Tuhan, tunjukkan. Aduh, nggak mau deh dia, aduh, gitu. Saya pernah doa tentang ini. Kira-kira seperti apa sih suara sangkakala itu? Tuhan berikan penjelasan. Ini luar biasa saudara. Ini bagi orang-orang yang gak di dalam Tuhan. Sampai telinganya pecah. Telinganya pecah. Daun telinganya pecah. Budek dia. Saking keras. Tapi bagi orang percaya, itu suaranya merdu. Lu kok bisa? Ya namanya Tuhan. Kau ya, kalau buat sound system udah kostel begini, ya, suara ini sekencang ini 50 orang dengarnya kencangnya, volumenya sama. Tapi kalau Tuhan yang menyetel itu, bisa ke si Tanjung beda volumenya, bisa ke si Randy beda, ke si Naomi beda, ke si Tere beda, ke si Daniel beda, tergantung dengan kepekaan kalian masing-masing. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Anda siap? Siap? Siap, kalau siap artinya tinggalkan dosa. Bertobat. Bukan siap untuk menunggu-nunggu aja. Waduh, enak amat lu. Iya kan? Tidak ada yang terlalu berat yang Tuhan angkat. Mau kau beratnya 300 kilo badanmu, bagi Tuhan ringan. Hanya yang berat Tuhan angkat dosa. Inilah bedanya kau dengan Tuhan. Manusia mengangkat dosa 1000 ton pun ringan. Tapi mengangkat dirinya kalau udah berat 200 kilo. Susah kali aku bangkit Pak. Aduh. Ya kan?
Saya aja saudara, karena selama 2 minggu di Bali, di mana-mana pelayanan sekeluarga, di Madura kemana-mana, makan berkali-kali. Ikutin si Daniel nambah, gua nambah, gua Sadrak lagi, wih lu memang bisa, gua juga bisa, bebek dia 3, gua 4. Langsung buncit. Langsung saya bilang, Tuhan, sampai Jakarta saya puasa. Memang selama kita perjalanan gak pernah puasa. Nah ini langsung puasa, agak turun dikit, saya mau puasa terus. Nah ini besok cobaan lagi nih. Sampai Senin, Selasa, Rabu ini. Saya terikut arus enggak dengan si Daniel, kan gitu. Daniel kau segini, saya segini aja. Harusnya begitu. Ya kan? Iya. Daniel ini sudah dikenal banyak orang, saudara. Saudara-saudara, orang Kristen jarang kenal dia, orang Islam banyak kenal. Cobalah lihat di channel-channel Islam. Anak pendeta Lubis kuat makan. Gitu. Si Daniel bilang, ini gara-gara bapak nih, dijamis nih, katanya. Haleluya. Jadi saudara, nanti ya. Sebentar. Oke. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan berdiri, akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Di sini ada penghulu, yaitu malaikat, penghulu malaikat, terus ada yang namanya sangkakala. Jadi penghulu malaikat ini saudara, dia kasih instruksi, pencet, tolong. Wah, orang yang gak percaya, ya yang gak percaya, apalagi gak pakai celana panjang, pakai sarung, lepas sarung. Untung pakai celana dalam, kalau enggak bahaya. Haleluya. Iya, wah, katanya. Saya tidur sering pakai sarung. Iya. Oh. Iya kan? Apalagi di kampung dulu kan? Iya, orang-orang kampung pakai sarung, saudara. Orang Kristen di kampung pakai sarung. Iya. Pakai peci, pakai sarung, orang di kampung. Jadi kau kalau ke gereja, pergi ke gereja-gereja daerah Tapanuli, itu banyak di dinding-dinding itu paku. Ini jadi gara-gara lu ngomong gitu, gua lamain khotbah gua. Itu paku-paku gini. Itu jangan saudara pikir itu paku, itu apa? Iseng anak-anak. Memang dibuat untuk peci-peci. Makanya waktu saya live kok banyak yang komentar, Lubis kok kafir pakai peci? Orang kafir dulu yang pakai peci. Iya. Itu tradisi orang Batak pakai peci. Haleluya. Makanya Bung Karno dia lihat orang Batak pakai peci. Dia pakai peci. Iya kan? Jadi saudara, waktu sangkakala ini berbunyi, waduh, jangan main-main saudara. Kalau kau nggak hidup di dalam Tuhan, bangoy, belum neraka loh, belum. Kan kadang-kadang ini para teolog gini, mana dalilnya? Jadi semua itu rasanya dalil. Gak usah khotbah, udah baca aja. Kok dalilnya mana? Kupingnya pecah, dalilnya mana? Emang gak ada. Ayo, satu ayat lagi, oke. Gila dalil terus. 3, 2, 1. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Yang mati dalam Kristus, Tuhan dibangkitkan. Kita yang masih hidup, kita menyongsong bersama Tuhan. Berikan sorak-sorai. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita perjamuan kudus, saudara. Pandang kepada Yesus. Saya tahu Yesus sudah bangkit. Yesus sudah ada di sorga. Dan Yesus ada di dalam kita. Dan kita ada dalam Dia. Tapi ini kita sedang memperingati pengorbanan Yesus di atas Golgota. Kepalanya dimahkotai dengan mahkota duri, dan terus menerus darah itu menetes dari kepalanya. Telapak tangannya dipantek dengan paku, dan terus menerus darah itu menetes dari telapak tangannya.
Telapak kakinya dipantek dengan paku dan terus-menerus darah itu menetes di telapak kakinya. Punggungnya dicambuk dengan cambuk yang berduri. Luka-luka memenuhi punggungnya. Lambungnya ditombak dengan tombak besi, tertumpah darah dari lambung. Saudara, Yesus berkata, aku membeli engkau bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi aku membeli engkau dengan darahku sendiri. Yesus telah mengorbankan tubuhnya dan darahnya karena saudara dan saya. Inilah tubuh Kristus. Angkat dengan tangan kananmu, pandang kepada Yesus. Pandang kepada Yesus. Jangan asal makan, tapi betul-betul pandang kepada Yesus. Ingat bagaimana dia disalib pada waktu itu. Begitu sangat menderitanya Tuhan, sampai rupanya pun tidak dikenal lagi saking buruknya. Badannya hancur. Darahnya habis, tertumpah semua, sampai air keluar dari lambung. Semua darah sudah habis. Saudara, itulah buktinya habis-habisan. Yesus sudah habis-habisan, mati-matian buat saudara. Darahnya tidak ada yang beku. Darahnya semua tertumpah. Darahnya semua tertumpah. Tidak ada lagi bagian tubuhnya yang bisa dilihat dalam kondisi baik. Semua hancur. Kalau saudara pernah nonton film penyaliban Yesus, itu belum seberapa. Yesaya 53 menjelaskan, tidak dikenal lagi wajahnya, saking hancurnya. Saudara, bayangkan kalau saya tadi mengenal seseorang, tapi beberapa waktu kemudian saya datang, saya tidak kenal lagi dia. Dan orang itu berkata, ini si Polan. Ah bukan, saya lihat udah hancur semua wajahnya, sehingga saya tidak bisa mengenali lagi. Alkitab berkata, wajahnya sampai tidak dikenali lagi. Angkat tubuh Kristus. Karena ketika kita bicara wajah, itu bagian tubuh, saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, apakah saudara, Bapak, Ibu sekalian percaya ini tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hayara masaka bababas. Urasaka mayara la babas. La yurisiki biarataka bababasaka babas. Urabasaka rala babasika dadan. Mari kita angkat cawan ini. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru, yang di dalamnya adalah darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari percaya ini darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Wah, berkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Amin. Dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Amin. Dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Terimalah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus.